Ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz kita Dr. Haji Ibrahim Khalil. Para Ustaz yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Ngurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini alhamdulillah kita kembali bisa hadir bermuajahah, bermusafahah di dalam pengajian rutin kita ini. Semoga Allah selalu membimbing hati kita, semoga Allah selalu menguatkan fisik kita untuk selalu hadir di dalam taman-taman surga. Taman-taman surga itu adalah halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu pengetahuan. Kemudian selawat dan salam selalu tercurah kepada pemimpin kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari ya Rabbi bil Mustafa Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ayo, buka matanya.
Jangan ngantuk. Pada pertemuan yang lalu pembahasan ilmu tasawuf kita di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali ini, yaitu aqobah pertama tentang keutamaan ilmu. Kita udah bahas bahwa ilmu itu adalah sebagai imam, kemudian amal sebagai pengikutnya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berarti orang itu kalau mau beramal wajib pakai ilmu. Keutamaan ilmu itu kata Rasulullah daripada amal ibadah bagaikan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sekalian makhluk hidup. Maka itu penting kita belajar ilmu pengetahuan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mesti belajar. Jangan kita menganggap bahwa apa yang sudah kita pelajari waktu masih kecil di madrasah dulu sudah merasa puas. Jangan. Pokoknya terus kita belajar dan terus belajar. Apabila kita melihat orang yang lebih tua dari kita, anggaplah dia lebih tahu daripada kita. Jangan kita menganggap bahwa kita lebih hebat daripada dia. Jadi kalau kita ketemu dengan orang dia lebih tua dari kita, anggaplah dia lebih duluan belajar dari kita. Ada orang setiap ketemu, dengan orang menganggap dirinya lah yang paling hebat daripada orang di depan dia. Padahal belum tentu, sebab al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya Allah, tidak akan diberikan kepada orang yang tidak diizinkan oleh Allah. Baik, pada pagi hari ini kita sudah sampai pada aqobah atau materi yang kedua dari kitab Minhajul Abidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Al-aqabatu tsaniyatu wa hiya aqabatu taubah. Pada tahapan kedua dari kitab Minhajul Abidin adalah tahapan taubat. Nah, orang apabila ingin menuju kesempurnaan sebagai hamba Allah, pertama kali tahapannya adalah berilmu. Itu tahapan pertama. Apabila kita ingin menyempurnakan diri sebagai hamba Allah. Lalu tahapan kedua, bertobat. Jangan terbalik. Bertobat dulu, baru mencari ilmu. Nah, gitu. Ini tahapan yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Namun metode-metode terbaru yang kontemporer sekarang ini, bisa saja orang tobat dulu baru belajar. Itu teori, silakan saja, tidak mutlak. Tapi metode Imam Ghazali yang tentunya beliau kita ketahui adalah sebagai orang ilmuwan, karena dia adalah belajar dari perguruan tinggi ke perguruan tinggi, lalu kalau sekarang menjadi profesor, doktor, lalu barulah kemudian dia bertobat. Nah, gitu. Jadi dia sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas, baru dia tobat. Nah, kenapa? Dia menganggap bahwa ilmu pengetahuan tanpa tobat tidak akan memuaskan kehausan kita
untuk takarrub ilallah. Banyak orang profesor, doktor, ilmunya luas, tapi ilmunya itu membawa kedurhakaan kepada Allah. Ilmunya itu menjauhkan dirinya dari agama Allah. Oleh karena itu Imam Ghazali membuat metode dalam kitab Minhajul Abidin ini adalah dengan metode belajar dulu, tahu ilmu pengetahuannya, barulah tahapan kedua adalah benar-benar bertobat kepada Allah. Artinya Imam Ghazali ingin menerapkan pengalaman hidupnya di dalam metode perbaikan, penyempurnaan sebagai hamba Allah. Summa alaika ya talibal ibadati, kemudian kepada kamu wahai orang-orang yang hendak menyempurnakan diri sebagai hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba manusia, bukan hamba pangkat dan jabatan, tetapi hendak menyempurnakan diri sebagai hamba Allah. Waffaqakallahu li ta'atihi bit-taubati. Semoga Allah memberikan taufik kepatuhan, ketaatan dengan bertaubat. Jadi syarat yang kedua sebagai orang yang hendak menuju kesempurnaan manusia adalah dengan bertobat. Kenapa diwajibkan tobat ini? Nah, bagi Imam Ghazali, tobat itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi manusia. Kenapa harus bertobat? Alasannya adalah wadzalika li amrayni. Alasannya ada dua macam. Ya, ada dua macam alasan kenapa kita harus mesti tobat. Yang pertama, yang pertama dari dua macam tadi, liyahsula laka taufiqut ta'ati. Kita bertobat dari dosa, bertobat dari kesalahan dan kekhilafan serta kealpaan kita itu agar supaya menghasilkan bantuan, taufik, pertolongan Allah untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Jadi untuk patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah itu kita butuh bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tidak ada bantuan, tidak ada taufik inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit untuk kembali patuh kepada agama Allah. Jadi dia harus tobat.